Sebuah kisah thriller drama rumah tangga yang menegangkan. Seorang istri yang setia akhirnya mengetahui rencana busuk suaminya. Pulang dari dinas dengan membawa wanita lain untuk tinggal di rumah mereka. Luka hati dan rasa kecewa yang begitu dalam membuat sang istri mengambil keputusan gila. Diam-diam menjual rumah sebelum suami sempat melangkah lebih jauh. Cerita penuh intrik, emosi, dan keberanian, membawa kita menyelami perjalanan seorang istri yang berjuang mempertahankan harga dirinya. Apakah keputusan itu membuat hidupnya hancur? Atau justru membuka jalan menuju kebebasan sejati? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Serta tulis di kolom komentar kalian dari daerah mana menonton, agar aku tahu sejauh mana kisah ini sudah beredar. Bayangkan, setelah bertahun-tahun berumah tangga, seorang istri ditinggalkan demi wanita lain. Lebih parahnya lagi, suaminya berniat membawa istri barunya tinggal di rumah yang dibangun bersama. Tapi sebelum itu terjadi, sang istri mengambil langkah mengejutkan, menjual rumah tersebut diam-diam. Bagaimana kisah selengkapnya? Dengarkan sampai habis. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe. Tulis juga di kolom komentar, dari daerah mana kamu menonton kisah ini, supaya aku tahu sudah sampai sejauh mana cerita ini beredar. Aku selalu percaya, kepulangan seorang suami dari dinas adalah momen yang dinanti-nanti seorang istri. Biasanya, aku akan menyiapkan meja makan dengan hidangan kesukaannya, merapikan rumah agar tampak sempurna, dan berdiri di pintu dengan senyum terbaikku. Tapi kali ini, berbeda. Entah kenapa. Sejak beberapa bulan terakhir, aku merasakan ada jarak yang kian lebar antara aku dan dia. Teleponnya jarang diangkat. Pesan-pesanku dibalas singkat, kering tanpa emosi. Sedang sibuk, lagi rapat, atau bahkan hanya centang biru tanpa balasan. Aku berusaha menenangkan hati. Kupikir, mungkin beban pekerjaannya sedang berat. Aku tahu pekerjaannya tidak mudah. Dinas keluar kota sering membuatnya letih. Tapi, bisikan-bisikan dari tetangga mulai menggerogoti keyakinanku. Aku lihat suamimu kemarin di kafe kota sebelah, sama perempuan muda, cantik sekali. Jangan-jangan, dia sudah punya wanita lain di sana. Aku selalu menepis. Gosip. Fitnah. Orang-orang suka iri melihat rumah tangga orang lain bahagia. Begitu pikirku. Namun semua penyangkalan itu runtuh ketika suatu malam aku menemukan foto-foto di media sosial. Dia, suamiku, dengan seorang wanita yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tangannya merangkul pinggang wanita itu, dan senyumnya, senyum yang dulu selalu milikku. Darahku mendidih. Jantungku berdegup kencang. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk perutku perlahan, berputar, lalu ditarik kembali. Pedih. Tapi anehnya, air mataku tidak langsung keluar. Aku terlalu kaget untuk menangis. Malam itu aku duduk lama di ruang tamu. Lampu redup, jam dinding berdetak pelan, dan aku hanya menatap kosong pada layar ponselku yang menampilkan kebahagiaan palsu suamiku dengan wanita itu. Apa aku sudah tidak berarti lagi bagimu? Bisikku pada bayangan diriku sendiri di jendela. Hari kepulangan itu akhirnya tiba. Aku bisa mendengar suara mesin mobilnya berhenti di depan rumah. Ada desir halus rasa cemas dan marah yang bercampur jadi satu. Aku ingin berlari, membuka pintu, menuntut penjelasan. Tapi kakiku berat, seolah menolak semua kepastian pahit yang sebentar lagi akan datang. Ketika pintu terbuka, aku melihatnya. Wajahnya lelah. Tapi bukan lelah karena kerja keras. Aku bisa membaca sorot matanya. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Senyumnya hambar. Bahkan lebih hambar dari balasan pesannya yang singkat-singkat itu. Kamu sudah pulang. Ucapku datar. Ya. Capek sekali. Jawabnya singkat, meletakkan tasnya di sofa tanpa menatapku. Dulu, setiap kali pulang, dia selalu memelukku erat. Kadang mengecup keningku, menanyakan kabar anak-anak, dan bercerita panjang lebar tentang perjalanan dinasnya. Kini, hanya dingin, seolah aku hanyalah bayangan samar di rumah ini.
Aku menelan ludah. Hanya suara hatiku yang berteriak-teriak ingin menanyai dia. Siapa wanita itu? Mengapa kau tersenyum begitu lepas bersamanya? Apakah aku ini hanya pelengkap hidupmu? Tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa mengamatinya dari jauh. Setiap gerak-geriknya, setiap tarikan napasnya. Ada parfum asing menempel di bajunya. Wangi manis yang tidak pernah kupakai. Aku tahu aku tidak boleh gegabah. Kalau aku meledak sekarang, mungkin dia hanya akan menyangkal, berbohong, atau malah marah balik padaku. Aku harus menunggu, mengumpulkan bukti, mencari celah. Dan firasatku benar. Malam itu, aku mendengar percakapannya lewat telepon. Dia berada di teras belakang, pikirnya aku sudah tidur. Tapi aku mendengar jelas dari balik pintu. Iya, sayang, sabar, ya. Aku pulang dulu. Nanti kalau semua sudah siap, aku akan bawa kamu ke sini. Kita bisa tinggal bareng, mulai hidup baru. Dia tidak akan bisa menolak. Tubuhku gemetar. Aku menutup mulut dengan telapak tangan agar tidak berteriak. Kata-katanya menusuk telingaku seperti belati. Jadi benar, dia tidak hanya berselingkuh. Dia berencana membawa wanita itu ke rumahku. Rumah yang kubangun bersama dia, dengan keringat dan air mataku. Aku mundur pelan, masuk ke kamar, lalu duduk di ujung ranjang. Nafasku tersengal. Dunia seakan berputar. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi sekaligus, sebuah ide kecil muncul di kepalaku. Kalau benar dia ingin membawa wanita itu ke rumah ini, aku tidak akan membiarkannya. Rumah ini tidak akan pernah jadi sarang perselingkuhan. Aku harus lebih cepat darinya. Aku menatap sekeliling kamar. Foto pernikahan kami tergantung manis di dinding. Aku mendekat, menyentuh kaca bingkainya. Wajahku di foto itu tersenyum penuh cinta, percaya pada janji setia seorang pria. Kini, semua hanya kenangan yang pahit. Kalau begitu, aku akan bertarung dengan caraku sendiri, bisikku pada diri sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan penuh ketegangan. Aku berusaha bersikap biasa di depan suamiku, menahan luka, menahan amarah, seolah aku tidak tahu apa-apa. Tapi diam-diam, aku mulai mengatur langkah. Aku membuka lemari tempat menyimpan dokumen penting. Sertifikat rumah itu masih ada padaku. Kutatap lembar kertas itu lama sekali, seolah di atasnya tertulis takdirku. Rumah ini, satu-satunya harta paling berharga yang kumiliki, hasil dari perjuangan bersama, sekaligus saksi bisu kebahagiaanku yang kini hancur. Tapi justru karena itulah, aku tidak rela rumah ini dipakai untuk menampung wanita lain. Tidak akan kubiarkan ia tertawa bahagia di atas penderitaanku. Setiap malam, aku merancang rencana. Aku mencari informasi agen properti, bertanya diam-diam pada teman yang bisa dipercaya, bahkan sampai mencari tahu harga pasaran rumah di lingkungan kami. Semua kulakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jantungku berdegup kencang setiap kali membuka laptop atau telepon untuk urusan itu. Aku takut dia tahu. Aku takut rencanaku gagal sebelum dimulai. Tapi aku juga tahu, aku tidak punya banyak waktu. Karena dari caranya berbicara di telepon, aku bisa menebak. Sebentar lagi, dia akan benar-benar membawa wanita itu pulang. Dan saat hari itu tiba, segalanya akan terlambat. Malam demi malam kulalui dengan tidur yang tak pernah nyenyak. Aku terbangun dengan keringat dingin, membayangkan wajah suamiku bersama wanita itu duduk di ruang tamu, menertawakanku. Membayangkan mereka berjalan di dapurku, berdua, sementara aku tersisih. Rasa takut itu berubah menjadi kemarahan. Kemarahan yang membara, yang menyalakan api keberanian di dalam diriku. Dan akhirnya, aku berjanji pada diriku sendiri. Sebelum dia pulang membawa wanita itu, aku akan sudah menutup semua jalanku. Rumah ini akan kulepaskan. Bukan lagi milikku, bukan lagi miliknya. Rumah ini akan jadi saksi bisu kebebasanku. Hari itu aku berdiri di depan kaca, memandang wajahku yang pucat tapi penuh tekad. Aku tahu langkah ini gila. Banyak orang mungkin akan menganggapku bodoh, menjual rumah hanya karena emosi. Tapi bagiku, ini bukan soal uang. Ini soal harga diri. Aku tersenyum tipis pada bayanganku di kaca. Aku akan melawan dengan caraku.
Dan kau, suamiku, tidak akan pernah menduga apa yang sedang kurencanakan. Sejak malam itu, setelah kudengar percakapannya di teras belakang, aku tak lagi bisa memandang wajah suamiku dengan cara yang sama. Tatapannya yang dulu membuatku merasa aman, kini terasa asing, penuh rahasia. Tiap kali ia pulang larut malam dengan alasan, urusan kantor. Aku tahu ada kebohongan di baliknya. Setiap kali ponselnya bergetar, ia buru-buru mengangkat, menjauh dariku. Aku berpura-pura tidak peduli. Aku tersenyum ketika dia bicara. Aku memasakkan makanan kesukaannya. Aku bahkan masih melipatkan kemejanya dengan rapi. Tapi hatiku seperti kaca yang retak. Dan setiap senyumnya hanyalah serpihan yang menusuk lebih dalam. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu, membaca majalah yang sebenarnya tak kupahami isinya. Kupasang telinga, karena aku tahu ia sedang di kamar, sibuk menelpon seseorang lagi. Aku mendengar samar-samar suaranya. Iya, sabar, sebentar lagi. Aku sudah siapkan semuanya. Rumah besar itu akan jadi milik kita. Jangan khawatir, aku yang urus. Dia tidak akan berani menolak. Kudengar tawanya, rendah dan pelan, berbeda sekali dengan tawa hangat yang dulu kubanggakan di depan keluarga dan teman-teman. Tawanya kali ini, dingin, penuh rencana. Tubuhku gemetar. Jadi benar, bukan sekadar gosip, bukan sekadar firasat. Dia memang berniat membawa perempuan itu masuk ke rumah ini. Rumah yang pernah kami isi dengan doa, dengan mimpi, dengan janji yang kini ia hianati. Aku berusaha tetap duduk tenang. Tanganku meremas majalah sampai hampir robek. Nafasku memburu, jantungku berdetak kencang di telingaku sendiri. Aku tidak akan tinggal diam. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di meja kerja kecil di kamarku, membuka laci, mengeluarkan semua dokumen penting. Sertifikat rumah, surat nikah, catatan tabungan. Mataku berhenti pada sertifikat itu. Kertas tebal berstempel resmi, saksi bisu jerih payah kami membangun kehidupan. Aku menyentuhnya perlahan, seolah menyentuh sesuatu yang hidup. Air mataku jatuh di atasnya. Bukan karena menyesal, tapi karena aku tahu, inilah senjataku. Aku berpikir keras. Bagaimana caranya aku bisa mencegah dia membawa perempuan itu ke rumah? Bagaimana caranya aku bisa tetap bertahan? Sementara aku tahu aku hanyalah bayangan di matanya kini? Jawabannya datang seperti kilat. Aku harus menjual rumah ini sebelum dia pulang bersama wanita itu. Iya, itu mungkin terdengar gila. Tapi aku tahu, itu satu-satunya jalan. Jika rumah ini sudah bukan milik kami lagi, dia tidak akan bisa semaunya membawa perempuan lain tinggal di sini. Hari-hari berikutnya kujalani seperti sedang berperang dalam dua dunia. Di depan suamiku, aku masih istri yang patuh. Aku menyiapkan sarapan, aku tersenyum, aku menanyakan kabarnya. Tapi begitu dia pergi, aku berubah menjadi seseorang yang lain. Wanita dengan misi rahasia. Aku mulai mencari informasi tentang agen properti. Diam-diam aku menghubungi temanku, Rina, yang pernah bekerja di kantor notaris. Rin, aku butuh bantuanmu, kataku lirih saat kami bertemu di kafe kecil. Rina menatapku heran. Kenapa? Ada apa? Kamu kelihatan pucat sekali. Aku menunduk, menggenggam cangkir kopi yang masih panas. Aku mau jual rumah. Diam-diam. Sebelum suamiku tahu. Rina terperangah. Astaga. Kenapa? Ini rumah kalian kan? Rumah besar itu? Aku mengangguk. Mataku berkaca-kaca. Kalau aku tidak menjualnya, rumah itu akan jadi tempat dia hidup dengan perempuan lain. Aku tidak rela, Rin. Aku lebih baik kehilangan rumah daripada kehilangan harga diriku. Rina terdiam lama. Aku bisa melihat dari sorot matanya, ia kasihan padaku, sekaligus kaget dengan keberanianku. Lalu ia menghela napas panjang. Baik, aku akan bantu. Aku kenal agen yang bisa dipercaya. Tapi kamu harus hati-hati. Suamimu tidak boleh tahu. Malamnya, aku pulang dengan hati berdebar. Suamiku sudah di rumah,
duduk di sofa sambil sibuk dengan ponselnya. Ia menatapku sebentar lalu kembali fokus pada layar. Tidak ada pertanyaan kemana aku pergi, tidak ada rasa ingin tahu. Bagus, pikirku. Itu artinya aku masih punya ruang gerak. Di kamarku, aku menatap dokumen rumah itu lagi. Kupeluk erat-erat, seolah itu adalah tameng terakhirku. Aku tahu langkahku penuh risiko. Kalau dia tahu sebelum waktunya, aku bisa celaka. Dia bisa marah besar, mungkin akan melakukan hal yang tak terduga. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa menunggu lebih lama. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan agen properti yang dikenalkan Rina. Seorang pria parubaya bernama Anton. Wajahnya ramah tapi tatapannya tajam seperti orang yang sudah terbiasa dengan banyak rahasia kliennya. "Kamu yakin mau jual rumah ini, Bu?" Tanyanya pelan setelah kujelaskan semuanya. Aku mengangguk. Yakin. Tapi harus cepat, dan suami saya tidak boleh tahu. Saya minta tolong, Pak. Anton mengangguk pelan. Saya mengerti. Tidak usah khawatir. Saya akan jaga rahasia Anda. Rumah sebesar ini pasti cepat laku. Yang penting, semua dokumen lengkap. Aku menyerahkan fotokopi sertifikat rumah, sambil menahan getar di tanganku. Anton melihat mataku dalam-dalam, seolah ingin memastikan aku sungguh-sungguh. Baiklah, saya akan segera cari pembeli. Tapi Anda harus siap. Kalau suami Anda tahu sebelum rumah ini terjual, mungkin akan timbul masalah besar. Aku tersenyum tipis, meski hatiku bergemuruh. Saya sudah siap menghadapi apapun. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan wajah biasa. Tapi di dalam diriku, ada badai yang tak berhenti. Aku tahu, aku sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Suamiku masih dengan ponselnya, sesekali tersenyum pada layar. Aku menatapnya diam-diam dari jauh. Dulu, senyum itu milikku. Kini, senyum itu milik wanita lain. Tapi aku punya rahasia yang lebih besar darinya. Rahasia yang akan membuatnya terkejut setengah mati. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan penuh ketegangan. Aku menunggu kabar dari Anton, sambil berusaha tetap bersikap normal. Kadang aku hampir ketahuan, seperti ketika suamiku bertanya kenapa aku sering keluar rumah siang hari. Belanja? Biasa. Cari kain buat gorden. Jawabku cepat, mencoba tersenyum. Ia menatapku sebentar, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Entah kenapa, aku merasa bersyukur ia begitu tenggelam dalam dunianya sendiri. Itu membuatku lebih leluasa. Namun setiap malam, rasa takut menghantui. Bagaimana kalau dia tiba-tiba tahu? Bagaimana kalau ada tetangga yang melihatku bertemu agen properti, lalu melaporkannya? Bagaimana kalau rumah itu gagal terjual sebelum dia pulang bersama perempuan itu? Keringat dingin membasahi tubuhku setiap kali membayangkan semua kemungkinan buruk. Tapi kemudian, aku menggenggam erat sertifikat rumah itu, dan keberanianku kembali muncul. Aku harus berhasil. Aku tidak punya pilihan lain. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara. Pelan-pelan aku berjalan ke ruang tamu. Di sana, suamiku sedang berbicara di telepon lagi. Sebentar lagi, sayang. Aku janji. Rumah itu akan segera jadi milik kita. Kamu bisa tinggal nyaman di sana. Kita akan mulai hidup baru. Aku tidak peduli dia marah atau tidak. Suara tawanya kembali menusukku. Tapi kali ini, aku tersenyum pahit dalam kegelapan. Tidak, kamu salah. Rumah itu tidak akan pernah jadi milikmu. Tidak juga milik dia. Sebelum kau pulang membawa perempuan itu, aku sudah lebih dulu mengambil langkahku. Aku berbalik, masuk ke kamar, lalu berbisik pada diriku sendiri. Perang ini baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela, tapi bagiku dunia terasa lebih gelap daripada biasanya. Aku bangun lebih awal dari suamiku, menyiapkan sarapan seperti biasa,
hanya untuk menutupi kegelisahan yang terus menggigit hatiku. Di meja makan, aku menyusun roti, telur dadar, dan secangkir kopi hitam kesukaannya. Ia duduk sambil membuka ponsel, tanpa menoleh sedikit pun padaku. Besok aku ada perjalanan dinas lagi, katanya datar. Aku berpura-pura kaget. Seberapa lama? Mungkin seminggu. Jangan banyak tanya, urusan kantor. Aku mengangguk pelan. Tapi dalam hati, aku bersyukur. Seminggu. Itu waktu yang cukup bagiku untuk menuntaskan rencana. Setelah ia pergi, aku segera menghubungi Anton, agen properti itu. Suaraku bergetar saat ia mengangkat telepon. Pak Anton, saya harus segera menjual rumah ini. Kalau bisa, minggu ini juga. Suami saya akan pulang membawa perempuan itu. Ada jeda sejenak sebelum Anton menjawab. Tenang, Bu. Saya sudah dapat beberapa calon pembeli yang serius. Rumah sebesar ini memang incaran banyak orang. Kita bisa atur pertemuan sore ini, kalau Ibu siap. Aku menarik napas panjang. Siap. Asal semua cepat selesai. Sore itu, aku berdiri di halaman rumah, menunggu kedatangan calon pembeli yang dibawa Anton. Hati berdebar, telapak tangan dingin. Aku takut tetangga mencurigai, takut ada yang melapor pada suamiku. Mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas rapi keluar, wajahnya serius, matanya meneliti bangunan rumahku. Rumah yang bagus, katanya singkat. Aku memaksakan senyum. Terima kasih. Anton mengatur perbincangan. Mereka berkeliling rumah, memeriksa setiap ruangan, dari ruang tamu, kamar utama, hingga dapur. Aku mengikuti dari belakang, sambil menahan emosi. Rasanya seperti mengantar tamu untuk merebut tempat yang penuh kenangan. Di kamar tidurku, aku melihat bayangan masa lalu. Malam-malam penuh doa, canda tawa, dan janji setia. Semua itu kini terasa seperti bayangan hantu yang menghantui dinding. Pria itu mengangguk puas. Saya tertarik. Besok saya bawa istri saya untuk lihat. Kalau cocok, kita bisa langsung proses. Hatiku berdegup kencang. Satu langkah lagi. Malamnya, aku menulis catatan kecil di buku harian. Tanganku gemetar. Jika rumah ini benar-benar terjual, aku akan bebas. Bukan bebas dari tempat tinggal, tapi bebas dari rasa hina. Rumah ini tidak lagi sakral, tidak lagi suci. Lebih baik aku melepaskannya daripada membiarkan mereka mencemarinya. Aku menutup buku harian itu, lalu menyembunyikannya di laci paling dalam. Keesokan harinya, pasangan suami istri itu datang. Wajah istrinya tampak cerah. Matanya berbinar saat melihat ruang tamu. Aku suka sekali, sayang. Ruangannya luas, cocok untuk anak-anak. Aku menatapnya diam-diam. Ada rasa perih yang menyelinap di hatiku. Dulu aku juga begitu. Penuh semangat saat pertama kali masuk rumah ini. Tapi waktu telah merampas semua kebahagiaan itu. Setelah berkeliling, mereka mengangguk mantap. Kami mau. Segera. Kami tidak ingin rumah ini jatuh ke tangan orang lain. Aku hampir menangis lega. Anton tersenyum ke arahku, seolah berkata, semua berjalan lancar. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sekejap. Malamnya, saat aku sedang menyiapkan pakaian, suamiku tiba-tiba pulang lebih cepat dari jadwal. Aku terkejut melihatnya berdiri di depan pintu. Bukannya kamu bilang seminggu? Tanyaku gugup. Ia meletakkan tasnya, menatapku tajam. Kenapa kamu terlihat kaget? Ada yang kamu sembunyikan dariku? Tubuhku kaku. Aku berusaha tersenyum. Tidak hanya kaget saja. Ia menyipitkan mata, menelusuri wajahku. Lalu ia duduk di sofa, menghela napas panjang. Aku capek. Jangan ganggu aku malam ini. Aku masuk ke kamar dengan napas terengah. Hampir saja. Kalau dia tahu aku baru saja hampir menjual rumah,
Entah apa yang akan dia lakukan. Hari-hari berikutnya berubah jadi mimpi buruk. Suamiku seperti mulai mencurigai gerak-gerikku. Kadang ia menatapku lama, seolah membaca isi hatiku. Kadang ia bertanya kemana aku pergi, dengan nada sinis. Aku berusaha sekuat tenaga agar tidak terlihat panik. Aku tetap menjalani rutinitas. Memasak, membersihkan rumah, tersenyum palsu. Tapi di balik itu semua, aku terus berkomunikasi dengan Anton. Besok kita bisa tanda tangan di notaris, katanya lewat telepon. Hatiku berdegup kencang. Inilah saat yang kutunggu. Hari itu, aku pergi ke kantor notaris dengan alasan belanja. Di sana, aku menandatangani dokumen-dokumen penting. Setiap tanda tangan terasa seperti pisau yang menggores masa laluku. Setelah semuanya selesai, Anton menyalamiku. Selamat, Bu. Rumah ini resmi terjual. Uang hasil penjualan akan segera masuk ke rekening Anda. Aku mengangguk. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti melepaskan beban berat yang kupikul selama bertahun-tahun. Malamnya, aku pulang dengan hati campur aduk. Suamiku sedang duduk di ruang tamu, menatapku curiga. "Kemana saja kamu?" tanyanya dingin. Aku tersenyum tipis. "Belanja." Ia tidak menjawab, hanya menatapku lama, lalu berdiri masuk ke kamar. Aku tahu, waktu terus berjalan. Cepat atau lambat, ia akan tahu bahwa rumah ini bukan lagi miliknya. Saat itulah perang sebenarnya akan dimulai. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap dinding-dinding rumah yang sebentar lagi bukan lagi rumahku. Aku berbisik pada diriku sendiri. Lebih baik aku kehilangan rumah daripada kehilangan martabatku. Dan aku sudah siap menghadapi badai yang akan datang. Keesokan harinya, kabar itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Suamiku menerima telepon, lalu berteriak marah-marah di ruang tamu. Apa maksudnya rumah ini sudah dijual? Siapa yang berani tanpa izinku? Aku berdiri kaku di tangga, jantung berdegup kencang. Saat ia menoleh padaku, sorot matanya penuh amarah, penuh curiga. Dan aku tahu, saat itu, rahasiaku sudah tidak bisa kusimpan lagi. Aku tahu saat itu akan datang. Hari ketika semua rahasiaku terbongkar. Hari ketika ia berdiri di hadapanku bukan lagi sebagai suami, melainkan sebagai musuh yang siap menyerang. Pagi itu, suasana rumah tidak seperti biasanya. Burung-burung yang biasa berkicau di pohon depan terdengar samar, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Suamiku duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, ponselnya di tangan, rahangnya mengeras. Aku melangkah pelan menuruni tangga, mencoba menjaga wajahku tetap datar meski dalam hati badai berkecamuk. "Jadi," katanya dingin, "benar apa yang kudengar?" Aku pura-pura tidak paham. "Apa maksudmu?" Ia bangkit, menatapku dengan sorot mata yang membuat tubuhku merinding. "Rumah ini. Jangan pura-pura bodoh. Aku sudah tahu. Rumah ini sudah kau jual diam-diam." Lututku hampir lemas. Tapi aku menegakkan punggungku. Aku tidak boleh kalah. "Ya," jawabku lirih namun tegas. "Aku yang menjualnya." Suasana hening sejenak. Lalu, tiba-tiba, suara tawa sinis keluar dari mulutnya. Tawa yang asing, penuh kebencian. "Luar biasa. Jadi ini balasanmu, ya? Diam-diam kau tusuk aku dari belakang." Aku menahan napas. Aku hanya mempertahankan harga diriku. Aku tidak akan biarkan rumah ini jadi tempat kau bawa perempuan lain. Wajahnya memerah, urat di lehernya menegang. Ia melangkah cepat ke arahku, suaranya meninggi. "Kau pikir kau siapa? Hah? Rumah ini hasil jerih payah kita berdua. Kau tidak berhak memutuskan sendiri." Aku mundur selangkah, tapi mataku tetap menatapnya. "Aku punya sertifikat. Namaku ada di sana. Aku berhak. Dan aku sudah memutuskan."
Tangannya terangkat, seolah hendak menamparku. Aku menutup mata sejenak, tapi pukulan itu tidak pernah datang. Saat kubuka mata, kulihat ia menahan tangannya sendiri, tubuhnya gemetar oleh amarah yang tertahan. "Dasar wanita gila!" teriaknya. "Kau hancurkan semuanya. Kau pikir kau menang." Aku menelan ludah, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. "Aku tidak ingin menang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak akan diam diinjak-injak. Kalau kau ingin hidup dengan perempuan itu, silakan. Tapi bukan di atas penderitaanku. Bukan di rumah ini." Ia menatapku lama, napasnya memburu. Lalu tiba-tiba, ia membanting ponselnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Suara keras itu membuatku terlonjak. Siang itu berubah jadi neraka. Ia mondar-mandir di ruang tamu, menelpon orang-orang dengan ponsel cadangan, mencoba mencari celah untuk membatalkan penjualan. Tapi setiap kali, jawabannya sama, rumah itu sudah sah dijual, dokumennya sudah lengkap. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Aku duduk di pojok sofa, tubuhku gemetar, tapi di dalam diriku ada api kecil yang mulai membesar. Api keberanian. Aku melihatnya marah, frustasi, kehilangan kendali. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit di atas angin. Namun rasa takut tetap menghantui. Bagaimana kalau ia nekat melakukan sesuatu padaku? Bagaimana kalau ia melampiaskan semua kemarahannya dengan kekerasan? Sore hari, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Jantungku hampir berhenti berdetak. Dari balik jendela, aku melihat seorang wanita turun. Wanita itu, ia mengenakan gaun merah, wajahnya dipenuhi make-up berlebihan, senyum tipis tersungging di bibirnya. Dan suamiku, meski masih marah padaku, berlari keluar untuk menyambutnya. Aku menatap dari balik tirai. Rasanya perih, seperti ada pisau yang menusuk hatiku berkali-kali. Tapi bersamaan dengan itu, ada kepuasan dingin. Mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi mereka akan kehilangan segalanya. Wanita itu masuk rumah dengan langkah percaya diri. Matanya menyapu ruangan seolah-olah sudah menjadi miliknya. Wah, rumah yang indah sekali. Akhirnya aku bisa melihat langsung. Aku berdiri di ruang tamu, menatapnya tajam. Sayangnya, kau datang terlambat. Rumah ini bukan milik kami lagi. Wanita itu tertegun. Apa maksudmu? Suamiku buru-buru berkata, jangan dengarkan dia. Dia hanya iri. Rumah ini tetap milik kita. Aku tersenyum dingin. Oh ya? Besok pemilik baru akan datang untuk pindahan. Kalian berdua bisa mencoba tinggal di sini, tapi aku rasa mereka tidak akan suka menemukan penyusup. Wajah wanita itu pucat. Ia menoleh ke suamiku dengan panik. Apa ini benar? Kau bilang rumah ini akan jadi milik kita. Suamiku menggertakkan gigi. Diam. Aku akan urus ini. Malam itu, pertengkaran besar pecah. Suamiku mengamuk, menuduhku pengkhianat, menyebutku egois. Aku hanya duduk, menatapnya dengan dingin, menahan air mata agar tidak jatuh. Selama ini aku sabar, kataku lirih. Aku menutup mata meski kau berbohong, meski kau menyakitiku dengan perhatianmu pada wanita lain. Tapi kali ini aku tidak akan tinggal diam. Rumah ini lebih baik jatuh ke tangan orang asing daripada jadi tempat kalian berdua. Ia mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dariku. Matanya merah, nafasnya panas. Kau akan menyesal. Aku menatap balik tanpa gentar. Mungkin. Tapi setidaknya aku tidak akan menyesal membiarkan diriku diinjak-injak. Ketegangan di rumah itu semakin mencekam. Wanita itu akhirnya pergi dengan wajah cemberut, meninggalkan suamiku yang masih murka. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat, lalu bersandar pada pintu sambil menangis terisak. Tanganku gemetar saat menyeka air mata. Aku tahu bahaya belum berakhir. Justru baru dimulai. Tapi satu hal pasti,
Aku sudah mengambil alih kendali. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bukan lagi korban. Dan aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi besok, saat pemilik baru datang mengambil alih rumah ini. Aku berbisik pada diriku sendiri dalam kegelapan kamar. Besok, segalanya akan berubah. Untuk selamanya. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit cerah, tapi hatiku penuh awan mendung. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah seorang wanita yang sudah terlalu lama menahan sakit, tapi kini berdiri dengan keberanian baru. Di luar, kudengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Aku tahu siapa mereka. Pemilik baru. Saat itu juga, aku merasa tubuhku gemetar, tapi di balik rasa takut, ada semacam lega yang mulai tumbuh. Aku turun ke ruang tamu. Suamiku sudah di sana, duduk di sofa dengan wajah muram. Begitu ia melihatku, matanya menyala penuh kebencian. "Kau benar-benar gila," katanya dingin. "Menjual rumah tanpa seizinku. Kau pikir ini akan membuatmu menang? Kau hanya membuat dirimu hancur." Aku menarik napas panjang. Bukan soal menang atau kalah. Ini soal harga diri. Dan aku tidak akan biarkan kau bawa wanita itu masuk ke sini. Ia mengepalkan tinju, tapi sebelum ia sempat bicara lebih jauh, bel pintu berbunyi. Aku melangkah membuka pintu. Pasangan suami istri yang membeli rumah ini berdiri dengan senyum ramah, diiringi petugas notaris dan seorang asisten. Mereka membawa beberapa berkas serta kotak kardus berisi perlengkapan kecil. "Selamat pagi, Bu," sapa mereka. "Kami datang untuk mulai pindahan." Aku mengangguk, berusaha menahan getar di suaraku. "Silakan. Rumah ini sekarang milik Anda." Suamiku bangkit dengan marah. "Tidak. Ini rumah saya. Tidak ada yang boleh masuk sebelum saya izinkan." Namun notaris maju dengan tenang, mengeluarkan dokumen resmi. "Maaf, Pak. Semua proses sah secara hukum. Rumah ini sekarang tercatat atas nama mereka. Anda tidak punya hak melarang." Suamiku terdiam. Wajahnya merah padam, matanya melotot. Ia meraih dokumen itu, ingin merobeknya, tapi notaris menahannya dengan tegas. "Hati-hati, Pak. Dokumen ini sah di mata hukum. Kalau Anda merusaknya, Anda bisa berurusan dengan pihak berwenang." Aku melihat suamiku bergetar menahan amarah. Wanita yang dulu ia banggakan sebagai selingkuhan muncul di luar pagar, menatap dari jauh dengan wajah bingung. Aku menoleh padanya. "Lihatlah, inilah kenyataan. Rumah ini bukan lagi milikmu, bukan juga milikku. Aku sudah melepaskannya. Jadi jangan pernah berpikir kau bisa hidup nyaman di sini dengan wanita itu." Pemilik baru masuk, menatap sekeliling dengan penuh antusias. Mereka berbicara tentang rencana menata ulang ruang tamu, mengecat ulang dinding, menaruh lemari baru. Aku hanya berdiri, menatap semua itu dengan hati campur aduk. Ada perih karena harus melepas tempat yang pernah kucintai, tapi juga ada kelegaan besar. Aku tahu, rumah ini bukan lagi medan perangku. Aku bebas. Suamiku menghampiriku, berbisik dengan suara parau. "Kau akan menyesal seumur hidup. Kau pikir kau menang hari ini, tapi kau kehilangan segalanya. Rumah, suami, kehormatan." Aku menatap matanya lurus-lurus. "Tidak. Aku justru mendapatkan kehormatanku kembali. Dan aku tidak takut kehilanganmu, karena kau sudah lama hilang bahkan sebelum rumah ini terjual." Ketika matahari mulai condong ke barat, aku keluar dari rumah untuk terakhir kalinya. Di tanganku hanya ada koper kecil berisi pakaian dan dokumen pribadi. Aku menoleh sekali lagi pada rumah yang kini penuh dengan suara pemilik baru yang berbahagia. Air mata mengalir, tapi bukan hanya karena sedih. Itu air mata kebebasan. Suamiku berteriak di belakangku, "Kau tidak akan bisa hidup tanpa aku. Kau akan kembali padaku, merangkak meminta belas kasihan."
Aku tidak menoleh. Aku hanya melangkah, satu langkah demi satu langkah, meninggalkan teriakan itu di belakangku. Malam itu, aku menginap di rumah Rina. Ia memelukku erat, mendengarkan semua ceritaku dengan mata berkaca-kaca. Kau berani sekali, katanya lirih. Tidak semua perempuan bisa melakukan ini. Aku tersenyum tipis. Aku tidak punya pilihan lain. Rin, kalau aku tetap diam, aku akan hancur. Sekarang, aku mungkin tidak punya rumah. Tapi aku punya diriku sendiri. Itu lebih penting. Hari-hari berikutnya, aku mulai membangun hidup baru. Uang hasil penjualan rumahku manfaatkan untuk menyewa apartemen kecil. Tidak mewah, tidak sebesar rumah lamaku, tapi cukup membuatku merasa aman. Setiap malam aku duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ada rasa sepi, tentu saja. Ada luka yang belum sembuh. Tapi ada juga kebebasan yang tidak ternilai. Aku tidak lagi harus berpura-pura tersenyum di depan suami yang mengkhianati. Aku tidak lagi harus menunggu dalam ketakutan kapan ia akan membawa wanita lain ke rumah. Aku bebas. Suatu malam, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kau pikir kau menang? Hati-hati. Aku akan buat hidupmu menderita. Aku tahu itu dari suamiku. Aku menggenggam ponsel erat-erat, tubuhku sempat gemetar. Tapi kemudian aku menarik napas dalam-dalam dan menutup layar. Aku tidak akan membiarkan ancamannya menghantui hidupku lagi. Jika ia ingin balas dendam, biarlah. Aku sudah tidak punya apa-apa untuk ia ambil. Yang kupunya sekarang adalah keberanian, dan itu tidak bisa ia hancurkan. Di balkon apartemenku, aku menatap ke langit malam, bintang-bintang berkelip samar. Aku berbisik pada diriku sendiri. Kadang, untuk menemukan kebebasan sejati, kita harus rela kehilangan segalanya. Aku mungkin kehilangan rumah, suami, dan masa lalu. Tapi aku menemukan diriku kembali. Dan itu sudah cukup. Air mata mengalir. Tapi kali ini bukan karena takut. Ini air mata kelegaan. Aku tersenyum dalam kesunyian malam. Akhirnya, aku bebas.